Evolusi generasi komputer. Evolusi generasi komputer mencakup perkembangan teknologi komputer dari awal hingga saat ini, dimulai dari komputer pertama yang besar dan rumit, hingga perangkat kecil dan canggih yang kita gunakan sehari-hari. Melalui perkembangan ini, komputer telah mengalami peningkatan performa efisiensi dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Misalnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Evolusi generasi komputer. Evolusi generasi komputer pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa diselesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Yang kedua yaitu generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Kemudian untuk generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971, komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1956, Jack Billy menciptakan integrated circuit atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Kemudian generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatu ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Pada masa ini mulai muncullah laptop sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama besar hingga ini mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Kemudian generasi kelima. Generasi kelima itu sudah dimulai dari sejak sekarang, mungkin hingga saat masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besaran-besaran wajah komputer. Tujuan komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suatu bahasa sehingga kita dapat belajar secara sadar. Kemudian evolusi generasi prosesor juga, yaitu ada prosesor Intel. Prosesor Intel itu adalah generasi pertama. Nah, prosesor pertama yang diperkenalkan oleh Intel adalah Intel 4004 pada tahun 1971. Prosesor ini memiliki kecepatan waktu 108 kHz, jauh dari kecepatan prosesor modern ini. Kemudian ada evolusi generasi prosesor AMD. Awal kemunculan prosesor AMD K5 itu adalah proyek ambisius AMD untuk menyaingi Intel di pasar prosesor kelas atas. Meskipun tidak berhasil menyaingi Pentium, K5 memberikan AMD fondasi yang kuat. Kemudian AMD juga berkembang pesat, yaitu membuat AMD Radeon, yaitu menyajikan evolusi signifikan dalam peningkatan kinerja
komputasi secara umum dengan performa tinggi dan hanya lebih terjangkau. AMD semakin disenangi para pengguna komputer. Juga ada beberapa komponen komputer, yaitu ada Central Processing Unit atau CPU, merupakan otak dari komputer yang melakukan operasi pemrosesan. Kemudian ada RAM, yaitu untuk menyimpan data sementara yang akan diproses oleh CPU untuk diakses cepat. Kemudian ada GPU atau Graphic Processing Unit, yaitu digunakan untuk memproses data grafis dan visual dalam komputer. Interkoneksi pada komputer yaitu merujuk pada jaringan dan koneksi antara berbagai bagian dari sistem komputer baik secara internal maupun eksternal. Jenis koneksi internal, koneksi mencakup bus sistem, kereta kontrol, dan jalur data yang menghubungkan komponen dalam satu sistem. Nanti akan dilanjutkan dengan mencakup tentang base system. Aritmetika komputer. Transaksi elektronik logika dengan arus yang sedang aktif atau tidak aktif telah ditemukan. Maka untuk mewakili kuantitas dapat dengan mudah dimengerti oleh aritmetika komputer. Ketika nilainya diubah dalam bentuk biner, jadi daripada harus berbentuk 10 angka, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, di aritmetika biner hanya ada 2 digit yang berbeda, yaitu 0 dan 1. Ketika dipindahkan ke kolom berikutnya, untuk mewakili angka kuantitas yang 10 kali lebih besar hanya merupakan sebuah kuantitas yang 2 kali lebih besar. Dengan demikian, angka pertama ditulis dalam biner sebagai berikut, yaitu misalnya 0. 0 itu dalam biner 0, kemudian 1 itu 1, 2 itu 1, 0, 3 itu 1, 1, dan seterusnya. Kemudian, dengan demikian, hanya ada bilangan 0 dan 1 untuk mempresentasikan semua angka. Lalu bagaimana dengan bilangan yang bernilai minus atau negatif yang kurang dari 0? Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan bilangan positif dan negatif itu? Bilangan positif yaitu seandainya semua integer positif, konversi ke biner biasa tinggal disesuaikan dengan panjang bit register yang tersedia. Misalnya, data akan disimpan ke dalam register 8 bit. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kemudian, tidak ada masalah dalam konversi bilangan biner, baik dalam bilangan desimal ke bilangan biner, dan juga sebaliknya. Terus, apa sih bilangan negatif juga? Bilangan negatif yaitu bilangan yang membahas tentang ternyata ada dua masalah. Ada masalah dalam konversi bilangan biner negatif. Contohnya, dari contoh 18 dan negatif 19 masih tidak ada masalah. Begitu juga dengan contoh pada positif 10 dan negatif 10. Lalu bagaimana dengan negatif 0 dan positif 0? Padahal hanya 1 dan 0. Tidak ada 0 negatif dan tidak ada 0 positif. Maka dari itu ada solusi dalam mengatasi kekurangan pada konversi bilangan negatif. Solusinya yaitu dengan mempresentasikan bilangan biner dengan menggunakan komponen 2. Nah, pada contoh ini dijelaskan bagaimana mencari bilangan biner negatif 18. Menggunakan yaitu metode representasi dengan komplemen 2. Nah, bagaimana caranya? Kemudian tentukan biner positif dari 18, teruskan negasikan biner dari 18. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian jumlahkan hasil negasi dari biner 18 dengan 1. Kemudian jumlah dari hasil negasi yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Jadi biner dari negatif 18 adalah 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Metode ini digunakan di komputer sekarang. Metode konversi bilangan biner menggunakan komplemen 2 hanya memiliki satu biner yang bernilai desimal 0, sehingga lebih unggul dibandingkan metode sebelumnya. Tetapi ada kekurangan yang dihasilkan dari metode ini, yaitu terjadi
representasi nilai negatif dan positif untuk jumlah bit tertentu. Misalnya untuk 8 bit, range bilangan bulan yang terwakili negatif 128 hingga 127, bukan 112 tapi 122 sampai 1. Range bilangan yaitu negatif n sampai n negatif. Bukan negatif, yang disebut dengan kurang 1. Kemudian, konversi antara panjang bit yang berbeda. Mungkin saja terdapat perbedaan jumlah byte antara register. Ada yang berjumlah 8 byte hingga 16 byte. Ini adalah peraturan konversi antara panjang byte yang berbeda. Pada bilangan positif harus ditambahkan dengan 0 di garis bawahi di bagian depan. Ini positif 18 itu nolnya harus di garis bawah. Sedangkan pada bilangan negatif harus ditambahkan dengan nilai 1. Kalau ini harus ditambahkan dengan nilai 0 di bagian depan. Kemudian sedangkan untuk negatif itu ditambahkan dengan 1 yang di garis bawah. Kemudian itu disimpan di bagian depan. Untuk negatif, kalau untuk positif itu ditambah di bagian bawah. Struktur interkoneksi atau bus system. Ini merupakan tugas dari Pak Budi Supriyadi, yaitu tentang arsitektur komputer. Komputer terdiri dari sekumpulan-sekumpulan komponen dasar seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kumpulan lintasan-lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul-modul tersebut dikenal dengan nama struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi juga harus mendukung jenis transfer pindahan berikut, yaitu seperti CPU, instruksi data, signal interupsi data, dan signal kontrol. Di sini bisa dilihat contoh proses input-output memori dan I/O. Itu bisa dilihat dari sini memori. Kemudian ini contohnya. Terus apa sih yang dimaksud dengan sistem bus atau bus adalah sarana pengangkut saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus, inilah mikroprosesor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data. Hasil pengolahannya keluar di sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya. Pada setiap mikroprosesor atau CPU selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Data bus yaitu sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Kemudian jumlah data bus juga menyatakan lebar jejak pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Database juga biasanya digunakan sebagai taksonomi atau mikroprosesor yang bersangkutan. Kemudian address bus, yaitu sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. Setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik, yaitu jumlah dan address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Yaitu contoh bus. Contoh bus biasanya meliputi signal kontrol, signal perwaktuan, dan kontrol untuk umum digunakan pada sistem komputer, yaitu memory word, memory I/O word, I/O read, transfer exec, dan memory write, bebas write. Kemudian arsitektur bus. Arsitektur pada sistem bus adalah untuk mengatur bagaimana konektivitas data antara peralatan I/O dengan sistem prosesor dan memori agar didapati koordinasi kerja dan kecepatan
kerja yang lebih baik dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian, apabila banyak terdapat perangkat I/O atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Ini dikarenakan dengan propagasi jalan, timbulnya permasalahan dalam interconnect. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Pada arsitektur bus tradisional, bus dibedakan, yaitu sistem bus untuk data-data yang berhubungan, sistem memori text process bus untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan I/O, sistem local bus untuk data yang berhubungan dengan sistem pemrosesan data. Terus pada arsitektur high-test bus itu expansion bus untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan I/O yang lambat, high speed bus untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan I/O yang cepat. Kemudian sistem bus untuk data-data yang berhubungan dengan sistem memori, sistem lokal bus untuk data-data yang berhubungan dengan pemrosesan. Kemudian elemen-elemen pada sistem perancangan bus itu bisa dilihat dari contoh. Jenis bus itu adalah dedicated multi, yaitu metode arbitraritas, terus tuh terstrukturalisasi, terdistribusi, kemudian ada timing. Terus ada lebar B, address data, kemudian type data transfer, yaitu word data, ready modification word, ready afterward, dan block. Kemudian PCI atau Verification Component Interconnection dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain, yaitu ada 32 atau sampai 64 byte. Kemudian ada 50 jalur. Kemudian jalur bus FCI atau optional interrupts links, yaitu not stage support, yaitu ada 64 byte bus extension. Kemudian additional 32 line time multiplex, yaitu ada 2 lines to enable device to event, terus 64 byte yang ditransfer. Kemudian ada JTA atau Bordiscane, yaitu untuk for testing condition.